Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk perkara yang menakutkan bagi kita ialah yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan sesuatu kepada kita di akhirat nanti, dan salah satu pertanyaan yang akan Allah taala tanyakan kepada hamba-hambanya ialah sebagaimana pada firman-Nya, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Dan ingatlah tatkala hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, fayaqul, lalu Allah bertanya, lalu Allah mengatakan, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, kemana perginya sekutu-sekutu yang dahulu kalian sangka. Maka inilah salah satu pertanyaan yang akan Allah taala tanyakan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwasannya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil, sehingga siapapun yang berbuat syirik pada Allah, menjadikan tandingan selain Allah, berbuat riya, serta melakukan amalan dikarenakan pujian manusia, dan melakukan amalan dikarenakan takut pada makhluk, maka siap-siaplah dilontarkan pertanyaan seperti ini kepada mereka, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, kemana perginya sekutu-sekutu yang dahulu kalian sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka keikhlasanlah yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Allah taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kewajiban bagi setiap muslim agar memurnikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan merupakan satu-satunya jalan untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak akan dibalas melainkan dari apa yang kalian perbuat, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ulaika lahum rizqum ma'lum,
mereka akan mendapatkan rizqum ma'lum, rezeki yang sudah diketahui, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan diraih dari orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis laknatullah, dia telah bersumpah kepada Allah agar menyesatkan seluruh umat manusia, menjatuhkan semua manusia. Apa kata iblis? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan semua umatmu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Inilah sumpah iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan merupakan sebab kemenangan umat Islam, sebab jayanya kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yansurullahu bihadhil ummah bidha'ifiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini bidha'ifiha, dari orang-orang lemahnya. Bida'watihim, yaitu dari doa-doa mereka, wa bi ikhlasihim wa bi salatihim, dan dari salat-salat mereka, wa bi ikhlasihim, dan dari keikhlasan mereka. Maka inilah beberapa keutamaan-keutamaan dari ikhlas dalam mengamalkan sebuah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga tauhid ini dan menjadikan tauhid ini menjadi lebih sempurna. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan sebuah hadis yang sangat luar biasa. Yang mana hadis tersebut beliau ucapkan kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Inni akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kepada kalian adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qalu wa ma hiya syirkul asghar? Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah menjawab, qala ar-riya, dia adalah riya, yaitu ingin dilihat manusia tentang amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Inilah bahaya dari riya. Kemudian maka perkara ini, yaitu riya, ya, telah Allah Ta'ala jelaskan di Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan bahaya-bahaya dari riya serta bentuk-bentuknya. Di antaranya ialah bahwasannya riya itu adalah sifatnya orang-orang munafik, ciri-cirinya orang munafik. Allah Ta'ala menekankan, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik telah menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal mereka lah yang tertipu. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, maka mereka berdiri dengan rasa malas. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Maka dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasannya orang-orang munafik mereka selalu riya dalam seluruh ibadahnya, baik itu salatnya, puasanya, sedekahnya, dan seluruhnya mereka selalu riya dalam ibadahnya. Tidak ada satupun ibadah yang mereka ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya adalah syirik besar, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Mengapa? Dikarenakan ia riya pada seluruh ibadah dia tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah riya pada sebagian amalan mereka, pada sebagian amalan, tidak seluruhnya. Dan ini hukumnya tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agamanya, dan tidak sampai seseorang keluar dari kekal di neraka.
Oleh karena itu, dikarenakan saking bahayanya riya ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi, obat-obat agar kita tersembuhkan dari penyakit riya. Yang mana obat-obat atau solusi-solusi riya ini Allah kumpulkan dalam satu ayat. Ayat tersebut berada di surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku adalah manusia sama seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah ia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah obat-obat agar kita tersembuhkan dari penyakit riya. Obat yang pertama, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku manusia sama seperti kalian. Artinya apa? Artinya hendaklah kita memandang semua manusia sama seperti diri kita. Yang mana manusia itu butuh pandangan Allah, tidak butuh pandangan manusia. Sama seperti diri kita. Kita butuh pandangan Allah dan tidak butuh pandangan manusia. Oleh karena itu, apabila seseorang paham akan hal ini, maka ia pun bisa istiqomah dalam tauhidnya. Ia bisa istiqomah dalam ikhlasnya, dan ia bisa istiqomah dalam amalannya. Dan ia tidak takut dari cercaan orang lain. Dan dia tidak mati-matian untuk meraih ridhonya manusia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ridhon nasi ghayatul la tudrak. Ridho manusia adalah sesuatu yang tidak bisa engkau raih. Maka inilah obat yang pertama. Hendaklah kita jadikan, kita anggap seluruh manusia sama seperti diri kita. Sama-sama butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat yang kedua adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kita menjadikan agama kita adalah agama yang tauhid, agama Islam, yang mana dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada diri kita. Dan ini adalah agama yang seluruh nabi dan rasul, yang tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah dan murni dari segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Maka inilah obat yang kedua. Kita tanamkan pada diri kita bahwasannya agama ini adalah agama tauhid yang bersih dari segala kesyirikan. Kemudian obat yang ketiga adalah faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah kita tanamkan pada diri kita rasa cinta, rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang ingin bertemu dengan sesuatu yang dicintainya, maka ia khawatir ada amalan-amalan yang tidak bersih, ada amalan yang kotor. Maka apabila seseorang tersebut ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ia harus membersihkan seluruh amalan dia dari penyakit-penyakit hati, termasuk riya dalam beribadah. Inilah obat yang ketiga, ya. Kita harus tanamkan pada diri kita rasa cinta, rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat yang keempat adalah falyamal amalan shaliha, maka hendaklah ia beramal saleh. Syarat untuk melihat wajah Allah adalah beramal saleh, dan syarat diterimanya amalan saleh adalah bertauhid dan mengikhlaskan seluruh ibadah kita tanpa ada riya dan sum'ah. Maka inilah yang obat yang keempat. Hendaklah kita perbanyak amalan soleh. Kemudian terakhir adalah wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah ia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita seluruhnya dilarang secara mutlak untuk berbuat syirik kepada Allah.
baik itu syirik besar maupun syirik kecil, dan kita dilarang untuk riya dalam beribadah, termasuk riyanya orang-orang munafik ataupun riyanya pada sebagian amalan kita. Maka inilah kelima obat atau solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita terjaga dari penyakit riya ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya pada hari kiamat nanti segala sesuatu pasti ditampakkan. Allah Ta'ala mengatakan yauma tublas sarair, pada hari kiamat itu segala sesuatu yang rahasia akan ditampakkan. Maka sebagai penutup dari khutbah ini, alangkah indahnya kita membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, yang mana hadis tersebut memotivasi diri kita untuk selalu ikhlas dalam ibadah kita dan agar kita takut, khawatir terjatuh pada syirik kecil, yaitu riya. Rasulullah mengatakan, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat orang yang pertama kali dilemparkan pada api neraka adalah rajulun ustushhid, yaitu laki-laki yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut datang pada Allah. Allah mengatakan kepada dirinya, fama amilta fiha, hal apa yang telah engkau kerjakan? Maka orang tersebut mengatakan, qataltu fika hatta stushhid, aku berperang di jalan engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Akan tapi engkau berperang di jalan Allah li ayyqala jari, agar engkau dikatakan sebagai pemberani, pahlawan, wa qad qila, dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikatnya untuk menyeret wajahnya dan menyampakkannya ke api neraka. Kemudian datang orang yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang alim, ahli ilmu dan qari, pembaca Al-Quran. Allah mengatakan padanya, fama amilta fiha, hal apa yang telah engkau kerjakan? Maka orang tersebut menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, aku belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Quran dikarenakan engkau ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Akan tapi engkau belajar ilmu agama dan membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai alim dan qari. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada para malaikatnya untuk menyeret wajahnya dan menyampakkannya ke api neraka. Lalu datang orang yang ketiga, yaitu orang yang dermawan. Allah Ta'ala mengatakan padanya, fama amilta fiha, hal apa yang telah engkau kerjakan? Maka orang tersebut menjawab, ya, aku tidak meninggalkan hartaku kecuali aku infakkan seluruhnya di jalan engkau ya Allah. Kadzabta, kata Allah, engkau dusta. Akan tapi engkau berinfak li ayyqala jawad, agar engkau dikenal sebagai jawad, dermawan, wa qad qila, dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikatnya untuk menyeret wajahnya dan menyampakkannya ke api neraka. Maka inilah 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Mereka bukan penyembah kuburan, bukan penyembah berhala, bukan pembunuh, bukan pezina, kan, tapi mereka adalah orang-orang yang beramal soleh tapi tidak ikhlas dalam amalannya, ria, ingin dilihat, ingin dipuji. Maka mereka lah orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Semoga hadis ini menjadi motivasi dari kita untuk senantiasa ikhlas dalam beramal serta membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahaba wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma asli ahwal muslimina min kulli makan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.